Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpun kita semua dalam majelis rutin kita membahas ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ini pada malam ini pada surah Al-Kautsar. Ini salah satu surah yang paling ringkas, ya. Saya sangat yakin, hakul yakin, ya. Tidak ada yang tidak hafal, ya. Jangan sampai ada yang tidak hafal, ya. Ada 3 surah dalam Al-Quran itu yang ayatnya cuma 3, ya. Jadi selain surah ini, ya, selain surah Al-Kautsar juga ada surah Al-Asr, lalu ada surah An-Nasr, ya. Yang lalu sudah sempat kita bahas, ya, surah An-Nasr. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini awal-awal bulan Rajab, ya, salah satu bulan yang istimewa, satu dari 4 bulan haram yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan surah yang lalu, ya. Yang lalu kita bahas surah Al-Kafirun, ya. Itu oleh jumhur ulama disebut sebagai surah Makkiyah, ya. Demikian pula kalau surah yang sebelumnya lagi, ya, surah An-Nasr, nah, itu surah Madaniyah. Nah, surah ini, surah Al-Kautsar ini bisa dibilang saling cukup kuat masing-masingnya. Sulit kita mengunggulkan apakah ini Makkiyah atau Madaniyah, karena dasar riwayat yang menjadi landasannya juga sama-sama kuat. Maka ada yang menyatakan ini sebagai surah Makkiyah, ada juga yang menyatakan sebagai surah Madaniyah, ya. Bagi yang menyatakan ini sebagai surah Makkiyah, ya, kita lihat argumentasi mereka. Ada cukup banyak, ya, riwayat yang mereka kemukakan, ya. Ada, ini salah satu yang terkenal, ya, riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan seorang tokoh Quraisy. Ini salah satu tokoh musyrikin Quraisy, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Di satu ketika Wa'il ini masuk, ya, ke Masjidil Haram. Pas saat itu Nabi keluar dari masjid. Mereka itu berpapasan, ya, berpapasan di salah satu pintu, ya, yang disebut sebagai pintunya Bani Saham. Nah, pada saat berpapasan itu mereka sempat berbincang, ya, sekilas, ya. Nah, kemudian saat Al-As bin Wa'il ini masuk, itu tadi di dalam masjid itu ada beberapa tokoh Quraisy. Yang dalam riwayat ini tidak disebutkan, tetapi kemudian setelah Al-Wa'il ini masuk ditanya oleh orang-orang Quraisy, siapa tadi, ya, dengan siapa tadi engkau berbicara, ya. Man zalladzi kunta tatahaddatsu ma'ah, ya, dengan siapa tadi engkau berbicara. Lalu berkata Al-Wa'il ini, ya, qal dzalikal abtar, itu adalah al-abtar.
Al-Abtar itu sebuah ungkapan negatif. Orang Arab itu kalau menyebut orang yang terputus nasabnya itu mereka gunakan kata ini, al-abtar. Memang pada saat itu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Qasim, itu meninggal dunia, ya. Meninggal dunia. Ini putra beliau dari Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Lalu kemudian orang-orang mengatakan itu, jadi terutama kalau yang meninggal itu anak laki-laki, karena orang Arab itu menghitung nasab itu dengan jalur patriarki kalau istilah sekarang ini, jalur anak laki-laki. Makanya mereka itu suka sekali, senang kalau punya anak laki-laki. Ya, kadang itu kecewa kalau anak yang lahir itu perempuan. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu putra beliau, ya, Al-Qasim. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan itu putra yang lain, Abdullah. Ya. Ya, yang jelas itu salah satu putra beliau dari istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Jadi anaknya Nabi SAW itu ada 7 orang. Ada 7 orang, ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. 2 laki-laki itu dari 6 orang itu dari Khadijah semua, kecuali 1 laki-laki yang terakhir. Jadi 2 laki-laki Al-Qasim dan Abdullah, nah itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian 4 anak perempuan. Nah, itu yang bisa kita kenal, Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, lalu yang terakhir Fatimah. Ya, jadi 4. Kalau yang pertama Zainab itu menikahnya dengan Abu Rabi'ah, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara 2 putrinya yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi tidak berbarengan. Di Ruqayyah dahulu, kemudian Ruqayyah wafat setelah perang Badar. Setelah itu kemudian Utsman menikahi putri beliau yang berikutnya, yakni Ummu Kulthum. Ya, maka kemudian Utsman itu dikenal sebagai Dzun Nurain, ya, yang punya 2 cahaya, ya, 2 nur. Ya, maksudnya itu dia menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal yang terakhir Fatimah. Nah, dari jalur Fatimah inilah yang kemudian keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak sampai sekarang. Ya, ada 1 putra beliau yang terakhir, ya, itu dari seorang wanita Mesir, ya, Maria Al-Qibtiyah. Ya, tapi juga wafat. Jadi semua anak laki-laki beliau itu wafat saat masih kecil. Beda dengan anak perempuannya yang bisa dewasa, tapi semua anak laki-laki beliau wafat ketika masih kecil. Nah, pada saat peristiwa yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ini, yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ini terjadinya di Mekah. Ya, jadi setelah ungkapannya Al-Wa'il itu bahwa dzalikal abtar, yang yakni yang dia maksudkan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya, Allah turunkan surah ini untuk membantah ungkapan dia Al-Abtar, bahwa yang abtar itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru mereka yang membenci. Ya, sebagaimana bunyi di ayat yang terakhir nanti. Nah, ini dasar, ya. Dan juga ada riwayat lain yang senada juga, ada beberapa riwayat lain, tapi kita tidak tampilkan, ya, karena cukup panjang. Jadi itu dasar mengapa sebagian ulama menyatakannya sebagai ayat Makkiyah. Nah, kemudian riwayat yang lain yang juga cukup kuat, itu adalah yang dikemukakan oleh Imam Muslim, ya, dalam Sahih beliau, ya, Sahih Muslim, itu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini tentang peristiwa. Jadi suatu saat Nabi SAW itu di tengah-tengah sahabat itu seperti terkantuk-kantuk, ya.
Sebetulnya itu bagian dari bentuk wahyu ya. Pada saat beliau mengalami itu, tidak lama kemudian beliau bangun ya, kemudian menyatakan ya agak tersenyum beliau ya. Tersenyum sampai kemudian sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, ma auhaka ya Rasulullah, ya, atau di riwayat yang lain ma tubhikuka, apa yang membuat engkau tersenyum atau tertawa kecil wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan qal unzilat ya alayya surah ya, unzilat alayya anifan surah, telah diturunkan kepadaku baru saja, anif barusan sebuah surah ya. Faqara'a, lalu beliau membaca ya, beliau baca basmalah dulu ya, kemudian membaca surah ini dari awal hingga akhirnya. Nah, dari mana para ulama menyimpulkan ini makkiyah berdasarkan riwayat ini? Itu dari perawinya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bukan sahabat muhajirin. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Ansor yang baru masuk Islam ketika di Madinah. Ini terkenal sekali kisah Anas bin Malik ini sampai disebut sebagai khadimnya Rasulullah SAW. Karena sejak hari pertama Nabi tiba di Madinah ya, SAW tiba di Madinah, itu ibunya Ummu Sulaim itu sudah datang mengantarkan Anas ini untuk melayani Nabi SAW. Anas waktu itu masih kecil ya, masih ada riwayat yang menyebutkan 8, 9, ada yang menyebut 10 ya, tapi sekitar itu. Kira-kira sekitar itu. Dan dia mendampingi Nabi SAW sampai beliau wafat. Jadi cukup lama. Ya, makanya Anas bin Malik ini termasuk salah satu madarul isnad ya, jadi sumber riwayat hadis yang paling banyak. Termasuk minal mukatsirina ya, riwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, setelah sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu nomor 1. Nah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha istri beliau. Jadi Anas itu banyak sekali mendampingi Nabi SAW. Nah, Anas ini baru masuk Islamnya di Madinah. Maka kemudian para ulama menyimpulkan kalau peristiwa itu diceritakan oleh Anas, itu artinya peristiwanya bukan di Mekah, bukan peristiwa sebelum hijrah, tetapi setelah hijrah. Maka kemudian mereka mengatakan berarti surah ini Madinah. Kira-kira begitu ya. Ya, tapi terlepas dari apakah ini Makkiyah atau Madiniyah ya, namun ibrah ya dari surah ini tetap bisa kita renungkan ya, kita bisa hayati, dan mudah-mudahan bisa semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Al-Kautsar ini penafsiran para ulama itu banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau di penjelasannya seperti Imam As-Sawi Al-Maliki di sini beliau sebutkan sampai 17 ya, ada 17 makna Al-Kautsar ya. Jadi ada yang memaknainya sungai di surga ya, ada yang memaknainya telaga ya, ada juga yang memaknainya sebagai yang ketiga itu ada juga yang maknanya sebagai nubuwah ya, Al-Quran, Al-Islam dan sebagainya ya. Nah, kalau yang kita kutip di sini adalah penjelasan Al-Qasimi ya, dalam tafsir beliau Mahasinut Ta'wil, ai al-khair al-katsir. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu al-khair al-katsir, yakni kebaikan yang banyak, yang berlimpah. Contohnya beliau sampaikan di sini minal Qur'ani wal hikmati wan nubuwati ya, wad dinil haqqi wal huda wa ma fihi sa'adatud darain. Jadi ada yang berupa Al-Qur'an ya, al-hikmah, nubuwah, din yang hak ya, kemudian juga hidayah atau petunjuk dan lain-lain ya, yang itu bisa menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi apa saja ya, di para ulama itu menjelaskan ada belasan makna itu,
Tetapi mereka semua sepakat bahwa Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, al-khair al-katsir. Kalau Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik, memang tidak perlu dispesifikkan. Biarkan saja dengan makna umumnya. Ya. Al-Kautsar. Kita punya masjid di Kota Kendari itu ya namanya Al-Kautsar. Ya. Mungkin terinspirasi dari surah atau ayat ini. Jadi nikmat yang banyak, ya, nikmat yang berlimpah yang telah Allah berikan pada Nabi SAW. Nah, atas nikmat tersebut, ya, atas beragam karunia tersebut, di ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbik, ya, karena Rabbmu. Bisa juga bermakna untuk Rabbmu, wanhar dan berkorban. Fashkur dzalika bisolatika li rabbikal mun'imi 'alaika wahdah wanhar lahu wahdah. Syukurilah beragam nikmat itu dengan kau salat. Salat untuk Rabbmu atau karena Rabbmu yang merupakan pemberi nikmat satu-satunya kepadamu. Tidak ada yang memberikan nikmat kepada Nabi SAW juga kepada kita umatnya itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara bentuk kesyukuran kita itu adalah kita diperintahkan beribadah. Ada dua ibadah khusus yang disebutkan di dalam ayat ini, yakni sholat dan berkorban. Wanhar. Antara ulama itu pada penjelasan bahwa perintah sholat itu dikaitkan dengan ibadah jasmaniyah, badan. Sementara korban itu berkaitan dengan ibadah maliyah. Atau ada juga yang memaknai bahwa sholat itu berkaitan dengan ibadah individual, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, sementara kurban itu berkaitan dengan aspek horizontal, bagaimana manusia itu juga beribadah dalam bentuk hubungan sosial, ibadah sosial. Jadi dua bentuk ini bukan berarti dibatasi hanya dua itu, ya. Tapi sebetulnya syukuran kita atas nikmat Allah Azza wa Jalla itu diwujudkan dalam ketundukan kita terhadap syariat Allah Subhanahu. Ya. Karena ketika seorang mukmin itu tunduk pada syariat, menyelaraskan berbagai aktivitasnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap beribadah. Jangan pikir ibadah itu kalau kita misalnya di masjid ya, kita sholat, kita membaca Al-Quran, berdagang sekalipun itu juga menjadi ibadah bagi seorang hamba ketika dia dalam perdagangannya itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika dia menikah itu juga bagian dari ibadah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Nabi sebutkan itu seperti separuh agama. Luar biasa. Tidak main-main. Ya. Jadi kalau ada yang masih belum menikah di sini segera, ya. Sudah mampu menikah segera. Karena itu bagian dari penyempurnaan din kita. Bahkan, ya mohon maaf ya bagi yang jomblo, ya, melakukan hubungan seksual, melampiaskan hasrat kepada pasangan yang sah itu juga merupakan bentuk ibadah. Ya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, ringkasnya apa saja aktivitas kita dalam kehidupan ini? Ketika kita berbuat, ya, itu kita selaraskan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna luas dari ungkapan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang biasa kita baca. Ya, ibadah itu bukan sekedar ibadah mahdhah, kita sholat, kita puasa, kita membaca Al-Quran, ya, dan sebagainya, tapi juga seluruh aspek kehidupan kita. Kita berdagang, kita menikah, kita bertetangga, kita berinteraksi dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang kafir. Sepanjang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Baik, ikhwatilah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang terakhir
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, inna syani'aka huwal abtar, bahwa yang membenci engkau, ya, sungguhnya pembencimu justru mereka itulah yang abtar. Orang-orang musyrikin, ya, orang-orang Quraisy tadi yang menghina atau melecehkan, membenci, ya, ajaran Islam, sesungguhnya mereka itulah yang terputus. Yang unik itu, ya, kita misalnya bisa baca itu dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh Quraisy, ya, itu mereka itu tidak punya penerus, meskipun punya anak laki-laki. Saya kasih contoh misalnya Al-Walid ibn al-Mughirah, salah satu tokoh Quraisy. Dia punya anak laki-laki besar, dewasa, ya. Tetapi ternyata tidak meneruskan jejak langkah bapaknya. Kita nanti kenal ada seorang panglima kaum muslimin yang sangat terkemuka, Khalid ibn al-Walid. Itu putra dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Atau yang lebih terkenal lagi misalnya tokoh sekaliber Abu Jahal. Abu Jahal itu juga punya anak laki-laki, tetapi ternyata anak lakinya tidak meneruskan visi misi orang tuanya. Nah, ini sebetulnya terputus juga. Bandingkan dengan Nabi SAW, meskipun beliau itu tidak punya anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan beliau, tetapi ternyata apa? Keturunan Nabi SAW itu tetap banyak sampai sekarang. Tetap banyak sampai sekarang, tersebar di berbagai belahan dunia. Para habaib kita, itu bagian dari keturunan Nabi SAW, dari jalur Fatimah, ya, meskipun dari anak perempuan. Nah, sementara Abu Jahal tadi punya anak laki-laki tapi tidak mengikuti. Dia punya anak, misalnya yang terkenal itu Ikrimah bin Abi Jahal. Itu kalau baca sekilas namanya kita pikir, wah ini orang musyrikin ini, ya, orang kafir. Ternyata Ikrimah bin Abi Jahal ini salah satu sahabat yang istimewa, ya, sangat pemberani dalam medan pertempuran, ya. Dia terlibat memiliki peran yang besar, terutama nanti di masa Umar bin Khattab ketika terjadi penaklukan Persia. Ikrimah bin Abi Jahal. Dibayangkan tadi ada Al-Walid ibn al-Mughirah, ada Abu Jahal, punya anak tapi tidak meneruskan apa? Anak keturunan mereka. Abu Lahab juga yang sempat kita singgung yang lalu juga seperti itu. Jadi meskipun punya anak, tapi anaknya itu tidak bermanfaat bagi dia. Di ayat yang lalu disebutkan bahwa ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia upayakan. Wa ma kasab itu, ya, sebagian ulama menyatakan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, itu adalah anaknya. Karena Nabi sebutkan bahwa anak itu min kasbih, termasuk diantara apa yang diupayakan oleh seseorang. Maka Allah tegaskan, bukan Nabi yang al-abtar, tetapi orang-orang itulah, ya, para pembenci Islam itulah yang al-abtar, terputus. Nah, kalaupun dia punya anak, tidak bermanfaat, tidak ada guna anaknya, ya. Sementara kaum muslimin, ya, umatnya Nabi SAW, bahkan andai tidak punya anak sekalipun, tetap bisa mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, amal yang tidak terputus. Salah satunya adalah walad salih. Kenapa bisa? Nah, itulah keistimewaan ajaran Islam. Sempat, ya, biasa kita baca itu hadis tentang 3 amal yang tidak terputus. Idza matal insanu qata'a amalu illa min salas. Kalau seorang meninggal dunia, terputus amal kecuali 3. Ya, itu ada sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dimanfaatkan. Lalu yang terakhir awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang terus mendoakan dia. Di hadis riwayat Muslim itu hanya disebut anak soleh. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak? Para ulama jelaskan ternyata waladin soleh itu tidak selalu berarti anak kandung. Itu hanya menunjukkan lil aghlabiyah, yang biasanya mendoakan itu adalah anak.
Tetapi Imam An-Nawawi ketika menjelaskan ini ya, dalam Syarah Sahih Muslim beliau jelaskan bahwa waladun shalih itu bisa siapa saja yang mendoakan dia. Bisa murid-muridnya, atau bisa tetangganya, bisa saudara-saudara muslimnya yang lain, dan seterusnya. Termasuk ketika kita di hari Jumat itu doakan saudara-saudara kita gitu ya. Khatib membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, itu kita aminkan, dan saudara-saudara kita meskipun tidak punya anak tetap dapat bagian dari doa. Nah, itu keistimewaan ajaran Islam. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Yang sudah mungkin ya ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sekian lama menikah, belasan tahun bahkan puluhan tahun belum dikaruniai oleh anak. Ya tidak usah berkecil hati. Ya. Masing-masing kita itu ada ujiannya. Ya, ada yang Allah uji dengan harta, ada yang Allah uji dengan keturunan. Ya, di antara bentuk ujiannya tidak diberi keturunan. Ada yang tidak perlu risau. Ya. Masih banyak cara yang lain kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang soleh tanpa kita punya anak kandung secara langsung. Ya, nanti di surah berikutnya kita akan bahas lebih detail. Ada tuntunan Islam untuk mengayomi anak yatim. Tidak punya anak, tidak apa-apa. Yatim banyak sekali. Ya, itu juga bagian dari wasilah kita melaksanakan hukum-hukum Islam tentang anak. Masih bisa ya, punya anak banyak. Tidak punya anak kandung masih bisa. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Itu Nabi SAW sebutkan ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ana wa kafilul yatim mislu hatain fil jannah mislu hatain li bahamatain. Itu aku, kata Nabi SAW, itu bersama dengan orang yang mau mengurusi anak yatim itu di surga nanti seperti dua jari. Ketika Nabi ngomong itu beliau dekatkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali. Ya. Nah, itu menjadi peluang amal soleh yang luar biasa ya, bagi kita. Nah, itulah bagian dari keistimewaan ajaran Islam. Ya, penuh rahmat bagi kita semua. Inna mubghidaka ya Muhammad, sungguhnya pembencimu wahai Muhammad, wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wal haqqi wal burhani safi'i wan nuril mubin, dan juga yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk al-haq ya, kebenaran, kemudian al-burhan as-safi', bukti yang terang benderang, wan nuril mubin, juga cahaya yang sangat jelas. Huwal abtar, itulah sebetulnya yang abtar. Itulah sebetulnya yang terputus. Al-aqallu al-azal al-munqati'u dzikru. Dia apa? Sedikit keturunannya, hina, tidak dikenal dan seterusnya. Kalaupun dia punya keturunan seperti tadi ceritanya, tidak ada yang meneruskan visi-misi yang bersangkutan. Ya, sementara kaum muslimin ya, yang sempat kita singgung tadi seperti Imam An-Nawawi ya, itu beliau tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya bahkan sampai wafat belum sempat menikah. Imam An-Nawawi yang tadi sempat kita singgung, salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim, itu sampai wafat tidak menikah, belum sempat menikah. Tapi keberkahan ilmunya luar biasa. Ya, didoakan oleh banyak kaum muslim. Dalam mazhab Syafi'i apalagi sangat terkenal. Ya, dia ulama hadis, dia ulama fikih, ya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, wabillahi rahimahullah. Ya, ini kesimpulan. Ya, sebagai penutup, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari surah yang ringkas ini. Yang pertama tentang betapa berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi SAW dan juga kepada umat. Ya. Apa yang kita sebut dengan contoh-contoh di kenikmatan tadi itu ternyata tidak spesifik untuk Nabi SAW, tapi juga untuk kita. Kalau kita lihat sekian belas penafsiran ini, bisa dibilang ini juga manfaatnya bagi umat Islam. Telaga di surga, meskipun itu disebut telaganya Nabi SAW, tapi umatnya juga akan mampir ke situ, akan singgah di situ, dapatkan kenikmatan dari situ.
Ketika disebut tentang apa tadi? Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi SAW, meskipun diturunkan kepada beliau, tapi juga justru sebagai hudan, ya, hudan lil muttaqin, bahkan hudan lin nas. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus, petunjuk bagi umat manusia. Ya, jadi itu juga diperuntukkan bagi umat ini. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat tersebut, ya, sepatutnya lah kita menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadah dalam pengertian yang sempit, tapi juga ibadah dalam bentuk apa? Seluruh aktivitas kita selaraskan dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu yang terakhir, nah ini sebetulnya berita gembira ya kepada kita ya. Tidak perlu risau, tidak perlu berkecil hati. Kalau ada orang-orang yang tidak suka, itu biasa. Nabi itu ya, coba kita bayangkan ya. Nabi SAW itu sebelum kenabian, sebelum diangkat ya menjadi rasul, itu sudah dikenal sebagai sosok yang luhur, terpercaya, berkepribadian yang agung. Pokoknya itu kalau orang Arab bilang itu Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Mau bilang apapun mereka percaya. Itu alam. Sebelum beliau membawakan risalah itu sudah dikenal sebagai sosok yang luar biasa. Ya. Integritas, kejujuran tidak lagi diragukan. Tapi sosok yang seperti itu saja ketika menyampaikan Islam itu mendapatkan penentangan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada di antara kita menyampaikan Islam, ada yang sewot misalnya, ada yang keberatan, itu tidak usah pusing. Nabi SAW saja mengalami itu. Sementara kita itu disebut Al-Amin kan jauh sekali. Track record kita sebagai orang terpercaya itu mungkin tidak ada. Maka mestinya lebih patut, ya, lebih pantas kalau kita itu didustakan, ya, ditolak orang, tidak dipercaya, dan itu maksudnya. Karena sosok Nabi SAW saja yang seperti itu, pembencinya banyak sekali. Yang menentang dakwah beliau itu banyak sekali, yang memfitnah Nabi SAW itu banyak sekali, yang memusuhi banyak sekali. Maka kalau ada dai, ya baru 1-2 kali ditolak, ya, dan sebagainya, kemudian berkecil hati, nah direnungkan ayat, ya, direnungkan ayat. Bahwa suri teladan kita Nabi SAW itu jauh lebih mulia daripada kita, tetapi juga ternyata menghadapi penentangan, penolakan, tekanan, dan sebagainya yang luar biasa. Tapi kita optimis ya bahwa secanggih apapun, sehebat apapun upaya yang dilakukan oleh para pembenci Nabi SAW, pembenci Islam dan seterusnya, ya kita meyakini, hakul yakin bahwa makarnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih hebat, jauh lebih canggih. Ya, silakan saja musuh-musuh Islam itu berkonspirasi, mengatur strategi, memfitnah Islam dan sebagainya. Silakan. Ya, tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, para pembenci itulah yang nanti pada gilirannya akan mengalami kebinasaan. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian rahimahullah ulasan ringkas kita di surah yang juga ringkas ini, ya, hanya 3 ayat ya. Mudah-mudahan bisa kita renungkan, kita hayati, dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, kalau ada pertanyaan yang bagus sekali ya, berkaitan dengan hadis tadi yang kita baca ya, riwayat Imam Muslim tentang amal yang tidak terputus. Ada salah satunya itu adalah ilmu yang bermanfaat, wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang terus dimanfaatkan, itu pahalanya tidak terputus. Nah, bagaimana kalau ilmu itu bukan ilmu yang baik? Nah, ilmu yang buruk. Ternyata di dalam hadis lain juga sama, Pak. Tidak terputus juga dosanya. Alhamdulillah, hati-hati ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sampaikan, man sanna sunnatan hasanah. Siapa mengajarkan, menuntunkan tuntunan yang baik, maka apa? Falahu mislu ajri fa'ilihi ghaira an yanqusa min ajri fa'ilihi syai'. Dia akan dapat pahala seperti ya
pahala orang yang melakukan itu, siapa saja yang melakukan maka dia dapat pahala itu yang mengajarkan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan. Itu amal yang baik, sunnah hasanah. Tapi di kelanjutan hadis itu Nabi juga sebutkan, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa mengajarkan tuntunan yang buruk, maka sama. Kalau tadi dapat pahala, ini dapat dosa seperti dosa yang didapatkan oleh pelaku. Maka mengajarkan orang itu hati-hati yang baik, ya. Apalagi sekarang ini di zaman kecanggihan teknologi, ya, informasi menyebar dengan beredar. Membobol rekening orang itu gampang dicari Pak ilmunya. Coba cara apa ya, mengakali makanan, ya, dikasih bahan-bahan apa gitu biar rasanya lebih lezat, warnanya lebih bagus, tapi dengan bahan-bahan berbahaya. Banyak itu tutorialnya Pak, tuntunan-tuntunannya. Bayangkan ya kalau ilmu semacam itu yang kita sebar luaskan, mengalir terus Pak, tapi bukan pahala, mengalir terus saja. Kita sendiri mungkin Pak, mungkin melakukan itu 1-2 kali, tapi orang yang kita ajarkan puluhan kali, ratusan kali, diajarkan naik ke murid-muridnya. Apalagi jaring sosial sekarang, di-share, dibagikan, luas sekali pengaruh. Ya, maka hati-hati, sebarkanlah kebaikan, jangan keburukan. Karena pahalanya terus berlanjut sebagaimana amal yang buruk, dosanya pun terus berlanjut. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Insyaallah kalau masih ada nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan mendatang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.